Pak, mau nanya nih, udah beberapa hari ini lampu indikator di mobil saya, di speedometernya nyala terus, gimana Pak ya? Oh, itu sih biasanya ada masalah Pak di sistem kelistrikannya. Kayaknya sistem kelistrikan mobil Bapak bermasalah. Masa sih Pak? Nggak percaya? Nih ya, kemarin mobil saya juga seperti itu Pak. Lampu indikatornya menyala. Bahkan mobil saya sering mogok Pak. Saya langsung bawa ke bengkel aja. Ternyata masalahnya ada di sistem pengisian. Jadi lebih baik mobil Bapak segera bawa ke bengkel aja Pak. Halo pemirsa khusus kita, salam kompeten. Kerusakan pada sistem pengisian mobil diawali dengan menyalanya indikator pengisian lampu pada dashboard kendaraan. Pada saat itu, kita perlu melakukan pengecekan pada unit kendaraan. Sebelum kita melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat kerja dan alat keselamatan kerja, seperti satu unit kendaraan, satu set caddy tools, kain lap atau majun, hidrometer, apometer, kunci momen, serta SST set. Kemudian kita memerlukan peralatan keselamatan kerja untuk diri sendiri maupun untuk unit kendaraan yang akan didiagnosis. Alat-alat tersebut yaitu fender cover, grill cover, steering cover, floor cover, sepatu safety, masker, sarung tangan, serta pelindung kepala. Langkah pertama, kita perlu memeriksa kondisi kendaraan. Periksa kondisi baterai, berat jenis baterai 1,26 sampai 1,29 pada suhu 20 derajat Celcius. Tegangan baterai 12,5 sampai 12,9 volt. Periksa terminal baterai, UC beling, dan fuse dari kendor atau berkarat. Periksa V-belt dari keausan atau berserabut. Jika berserabut harus diganti. Periksa wiring generator secara visual dan pastikan kondisinya tidak terdapat bekas terbakar. Periksa lampu peringatan charge atau pengisian dengan cara memutar switch pengapian ke on. Kemudian periksa bahwa lampu peringatan pengisian menyala. Hidupkan mesin dan periksa bahwa lampu peringatan mati. Bila lampu tidak bekerja sesuai spesifikasi, troubleshoot sirkuit lampu peringatan charge. Periksa sirkuit pengisian tanpa beban pada putaran mesin 2000 rpm, kuat arus standar tegangan 13,2 sampai dengan 14,8 volt. Untuk mengetahui penyebab charge warning lamp atau lampu CHG ini menyala terus-menerus ketika mesin hidup, kita harus mendiagnosis terlebih dahulu wiring diagram sistem pengisian kendaraan tersebut. Lampu CHG dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir ke lampu, sehingga salah satu terminal lampu CHG mendapat tegangan positif dan satu terminal lainnya mendapat tegangan negatif atau massa. Apabila salah satu tegangan yang ada di terminal ini dihilangkan, atau dua terminal tegangannya sama, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka tidak ada aliran arus listrik ke lampu karena salah satu syarat adanya aliran listrik adalah adanya beda potensial, sehingga apabila keadaan tersebut terjadi, maka lampu tidak akan menyala. Untuk mematikan lampu CHG ini dilakukan oleh komponen voltage relay pada regulator. Voltage relay aktif ketika adanya tegangan dari terminal N, sehingga apabila terdapat masalah pada voltage relay dan tegangan N, maka lampu tidak akan mati. Pada saat kunci kontak di posisi on dan mesin belum bekerja, arus listrik berjalan dari baterai ke kunci kontak, kemudian bergerak menuju regulator, lalu dari regulator menuju alternator. Sementara itu, ketika kunci kontak di posisi on dan mesin kendaraan hidup, arus listrik berjalan dari alternator ke regulator, kemudian ke baterai untuk melakukan pengisian daya. Kemudian lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. Lepaskan alternator assembly dengan cara melepas konektor generator. Kendorkan baut pengencang V-belt, kemudian lepaskan V-belt.
Lalu lepaskan baut pengunci generator dan kemudian lepaskan generator. Setelah alternator kita keluarkan dari unit kendaraan, kita perlu membongkar unit alternator dengan beberapa langkah, yaitu lepaskan puli alternator. Kemudian lepaskan tutup ujung belakang alternator. Lalu lepaskan pemegang sikat alternator assembly. Lepaskan alternator regulator assembly. Lepaskan alternator holder dengan rectifier. Lepaskan end prim. Lepaskan rotor alternator. Lepaskan bearing rotor alternator. Lepaskan bearing pada drip end prim alternator. Langkah selanjutnya, kita perlu memeriksa kondisi alternator. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara periksa panjang bras atau sikat alternator, apakah panjang sikat atau bras sesuai standar, yakni 9,5 sampai 11,5 mm. Kemudian, periksa kontinuitas regulator. Lakukan pemeriksaan kontinuitas rectifier terminal positif dan negatif. Periksa tahanan rotor alternator. Periksa apakah tahanan rotor 2,7 sampai 3,1 ohm. Periksa tahanan stator. Pastikan tahanan stator di bawah 1 ohm. Serta periksa kondisi dan putaran bearing rotor. Setelah proses diagnosis selesai, kita perlu merakit kembali unit alternator. Untuk itu, mari kita lakukan langkah-langkah berikut. Pasang bearing pada end prim alternator. Pasang stator dan rotor alternator. Pasang sikat atau bras pada alternator. Pasang insulator terminal. Pasang tutup ujung belakang alternator. Pasang puli alternator. Langkah terakhir yaitu pemasangan kembali alternator pada unit kendaraan. Pasang alternator pada unit kendaraan dengan cara memasang dan mengencangkan sementara 2 buah baut pengunci alternator. Pasangkan V-belt, kemudian setel tegangan V-belt alternator. Kencangkan baut setelan V-belt alternator. Dan pasang kembali terminal negatif baterai. Nah, demikianlah proses diagnosis kerusakan pada sistem pengisian alternator. Perlu diingat, gunakan selalu peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, serta pastikan selalu mengutamakan keselamatan kerja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa, vokasi kuat menguatkan Indonesia, salam kompeten.